Ya, udah? Belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah baru saja saya mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri RRT yang mulia Bapak Li Qiang, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pertemuan tadi kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen. Dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Dan tentu saja kunjungan beliau ke gedung DPR RI ini merupakan refleksi pemerintahan RRT yang juga memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia yang melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPR RI. Dan tahun 2025 ini adalah hubungan diplomatik antara RRT dengan Republik Rakyat Tiongkok, juga sekaligus 70 tahun hubungan atau kerjasama konferensi Asia Afrika antara Indonesia dengan Tiongkok, yang mana pada saat itu Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok bersama-sama ingin membebaskan negara-negara berkembang yang ada di Asia Afrika untuk mendapatkan kemerdekaannya. Jadi hubungan ini sudah berjalan dari dulu. Yang mana yang mulia Perdana Menteri Li Qiang menyatakan bahwa hubungan itu dimulai dari persahabatan antara yang mulia Mao Zedong dengan Bapak Presiden Soekarno, dan itu berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan ini bisa semakin baik, semakin erat, dan tentu saja meningkat dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan kedua rakyat yang ada di kedua negara. Karenanya saya melihat bahwa kita perlu selalu menjaga hubungan di antara negara-negara yang ada di tingkat regional, juga bukan hanya ASEAN tapi juga yang ada di Asia Tenggara, dan semata-mata adalah untuk menjaga kestabilan di seluruh kawasan dalam mendukung semua situasi yang ada sehingga perdamaian selalu terjadi, sehingga kesejahteraan rakyat bisa selalu berjalan dengan baik. Itu kurang lebih. Ada pertanyaan? Ya, izin Bu, saya Raiza dari Remol ID Bu. Apakah ada pembahasan tentang investasi yang bakal masuk ke Cina Bu? Dan satu lagi soal RAPBN 2026 yang kemarin diketok palu di rapat paripurna. Targetnya itu 5,8%. Gimana tanggapan dari Ketua DPR RI? Sama sekalian soal efisiensi anggaran yang akan berlanjut tahun depan Bu, ini gimana? Dan satu lagi Bu, yang dana parpol akan meningkat 10 kali lipat. Minta tanggapannya mengenai hal itu. Apa aja tadi? 1, 2, 3, 4. Terkait investasi negara Cina, tentu saja DPR melalui regulasinya dan hal-hal yang perlu didorong, kita akan mendukung kebijakan dari pemerintah, tentu saja yang sama-sama saling menguntungkan di antara kedua negara melalui kebijakan-kebijakannya di kementerian terkait untuk ya bagaimanapun investasi dari RRT merupakan investor ketiga terbesar
yang ada di Indonesia, begitu juga Indonesia juga harus meningkatkan investasinya di sana, juga bagaimana kita meningkatkan people to people contact melalui pendidikan dan pariwisata. Tadi juga disampaikan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dan rakyat Tiongkok untuk lebih banyak datang ke Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk lebih banyak datang ke Tiongkok. Jadi terkait investasi nanti tolong tanya ke eksekutif, tapi yang pasti DPR RI mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Terkait dengan APBN, ya Kem PPKF kemarin sudah diketok, kita akan lihat semua kebijakan baru sudah diketok untuk disampaikan dan akan dibahas pada masa sidang yang akan datang, apa saja program dari pemerintah, kemudian akan dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR. Kita lihat bagaimana apa yang terbaik bagi rakyat, bagaimana kemudian pengelolaannya oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada. Jadi yaitu nanti akhir bulan ini Kementerian Keuangan minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi. Begitu. Terus apalagi tadi? Dana parpol yang diusulkan itu kan intinya konteksnya adalah supaya jangan ada anti korupsi. Cuman kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi, apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat. Ya kita lihat dulu kajiannya seperti apa. Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung. Dan karenanya kita lihat dulu dari postur yang terbaru ini bagaimana. Yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ibu, saya izin bertanya, saya Suara dari Kompas TV. Diketahui yang UU TNI itu kan di uji material ke MK, itu salah satunya mahasiswa dari UII. Nah ini ternyata mahasiswa setelah melakukan uji material ini mendapatkan intimidasi. Bagaimana tanggapannya Ibu? Terima kasih. Apa tuh, Mas? Iya nggak apa-apa jawabannya ya kita nanti akan bertanya. Nggak, emang betul. Oh. Ini saya baru juga tahunya dari media, namun jika memang seperti itu kita akan lihat apakah yang mengintimidasi, kita akan pertanyakan kepada aparat penegak hukum siapa yang kemudian mengintimidasi, atas dasar apa diintimidasi dan kenapa terjadi hal tersebut. Dari antara beberapa waktu lalu kan kantor BMKG diduduki oleh ormas gitu Bu, dan juga menjadi kasus yang menjadi atensi publik beberapa hari belakang. Nah dari pandangan Ibu sebagai Ketua DPR RI, bagaimana memandang ormas-ormas yang mulai menduduki kantor-kantor pemerintahan gitu? Mungkin juga nanti bisa aja DPR RI gitu kan. Bagaimana mungkin Ibu melihat ormas ini, apakah mungkin RUU ormas didorong gitu? Terus yang kedua soal usulan RUU ASN kan 70 tahun. Nah ini pandangan dari DPR RI seperti apa gitu? Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya apalagi kemudian meresahkan masyarakat dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya kalau memang kemudian itu berbau premanisme yang segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera aparat penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian terkait dengan ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik. Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat. Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa? Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN. Itu.
Cukup? Ya, terima kasih banyak ya. Kasih. Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak. Pak Dubes.